Saya tuh kan gini Pak, kalau misalkan dia udah, kalau saya sih melakukannya serba manual. Jadi misalkan saya punya buy, terus SL-nya sini, harga naik nih sampai sini. SL ini saya pindahkan. Iya, SL-nya berarti kita walaupun di profit ya. Nah, itulah maksud saya itu trading stop ini. Ya, ini dia. Nah, ini bagian yang mengganggunya gini Pak. Saat si tradingnya belum jalan, kita kan udah dapat misalnya taruh di sini ada $15. Dari sini cuma dapat $5. Ini yang mengganggu kadang-kadang gitu Pak. Atau gitu. Ambil tadi. Tapi saya tidak sih seperti itu Pak. Jadi saya pikir belum. Saya bilang sih gini sekarang sih belum Pak. Kalau Bapak baru 1 bulan belum. Iya, belum. Kan kita ambil gitu. Nah, daripada kita pasang trailing stop. Rezeki Pak depan mata tuh harus diambil Pak. Oh, gitu, Pak. Kalau trailing stop ini kalau trailing stop bukannya nggak bagus. Ini terutama kalau misalkan kita lagi trading, dia jalan. Terus kita ada keperluan lain. Nah kan kita kemudian ragu-ragu ambil nggak. Ambil. Pilihan pertama ambil. Ya. Tapi kalau Bapak bilang kalau dari analisa saya dia masih bisa naik, bawa geser. Tapi ya. Mesti disiap dengan resiko geser ke atas ya. Walaupun nggak ada itu lagi. Ya. Sudah lah gitu kan ya sudah. Tapi itu lupain Pak. Bodoh amat gitu. Nah, maksudnya gini loh Pak. Katakan saya itu kan ada sebagian orang ya kalau saya lebih bagus saya kena fokus daripada saya harus geser ke atas walaupun udah profit. Tapi kalau saya pikir itu rugi lah kalau kita udah profit, akhirnya kita mending diambil. Pilihan pertama tetap ambil aja mau berapa pun sikat gitu. Jeki loh ya Pak. Ya, karena kita kan nggak harus dulu di sini. Iya. Makanya itu betul. Saya gitu sih. Memang kayak yang bagian yang mengganggunya itu kadang-kadang tuh Pak, yang mengganggunya gitu kayak gini. Ini udah punya, taruh bayinya yang ini Pak ya. Nah, terus kita dia kan naik. Si stop lossnya kita pindahkan lagi sini. Nah ini nih, jegrek. Terus naik lagi. Kita nggak tahu nih Pak. Begitu kita lihat lagi, tahu gitu kan ya, pakai tahu gitu ini mulai gitu tuh. Itulah tuh Pak yang sering. Itu yang mengganggu. Iya, ini kita nih di sini kita bagian pikiran kita nih kan. Tahu gitu ya, tahu gitu. Kita ambil ya daripada biar supaya Bapak nggak ada pikiran-pikiran itu lagi. Udah mendingan diambil aja. Soalnya ada prinsipnya tuh ada dua hal gitu ya, yang bikin tuh yang memang dilema ya. Yang pertama itu ya semakin lama di pasar, semakin lama kita tahan posisi, itu bukan untungnya lebih banyak, tapi resikonya naik. Kemungkinan kita ruginya jadi besar. Karena kita nggak bisa pastikan juga, misalkan sampai sore ini pound terlihat naik misalkan. Kita nggak bisa pastikan sampai malam dia masih naik nggak gitu. Nggak bisa kita pastikan. Kalau kita tahan malah bisa jadi kita lagi berbaik, awalnya posisi udah profit malah jadi merah jadi. Itu semakin lama kita tahan bukan profitnya yang besar tapi peluang resikonya yang besar. Yang kedua, semakin sering keluar masuk pasar. Orang tua dulu kan bilang gitu ya, pandai-pandai yang melompat akhirnya jatuh ya. Kalau kita sebanyak kita ngeklik, akhirnya MC kita. Akhirnya ada satu klikan yang salah dan kemudian kita panas sama klik lagi hancur. Jadi ya itu ya. Jadi ya sebenarnya trading itu biasa-biasa aja lagi, santai aja trading. Ada teman yang bagus juga bilang trading tenang santai itu Pak, bener. Entry mungkin satu hari nggak usah lah sampai 10 kali capek, benar kayak gitu kan. Mungkin bisa diatur, mungkin dibatasi, mungkin tradingnya sehari itu mungkin cuma 3 atau 4 kali sesempatnya kita gitu, nggak terlalu ngotot juga. Kalau kadang-kadang mau terlalu ngotot terlalu capek. Kalau udah capek, kalau kita kok capek, gimana mau ambil putusan terbaik? Emosi iya. Ini sambil nunggu Dow Jones sama Nasdaq Open. Yang bikin emosi yang ditunggu dari tadi itu. Gitu. Itu memang parah. Gimana ya, memang ini kan minggu ini juga memang nggak terlalu banyak data. Terus di Uni Eropa minggu ini tuh tadi tuh ada dan sekarang masih juga tuh ada pertemuan yang di pimpinan Eropa yang dia tentu akan membahas gimana nasibnya Eropa gitu, ekonomi Eropa. Ya, ini kan bahkan boleh ini kan bukan itu di gue di hambat gitu.
M5 sih, H1 sih. Saya tuh Cuma semua. lari mau kemana nggak tahu. Nah, ini makanya agak beresiko gitu kan kalau kita paksa. Jadi saya nggak mau hari ini saya nggak ada masuk Pak. Kemarin dimakannya banyak nggak saya. Untuk pagi dimakannya sore malam ini. Oke. Berarti kalau itu lebih bagus itu camping Pak. Kalau tidak terlalu. Saya nggak bilang apa ya, apakah yang paling bagus scalping atau kita tradingnya dari mid to long term. Ya kembali ke orangnya lagi sih. Ada juga yang orangnya nggak mungkin scalping, nggak bisa dia scalping, sehingga kalau dipaksakan juga hasilnya jadi buruk. Misalkan ada teman-teman saya yang sibuk kerja, dia tradingnya cuma pakai H1, H4, H1, H4 nggak mungkin scalping. Pokoknya gitu udah ngeliat chart berjam-jam terus ngeklik baru semenit keluar, ngapain gitu, buang waktu banget gitu. Jadi dia lebih milih untuk trading yang agak tentu intraday atau dia tahan posisinya dengan stop loss yang memang jauh lebih panjang dibandingkan kita yang pakai time frame pendek. Nah, kita yang punya waktu, ada waktu ya kadang-kadang juga nggak punya waktu juga, mungkin siapkan waktu dulu trading di jam-jam kita maksimal kita baru trading. Ya, scalping sih boleh dipakai. Saya nggak akan bilang mana yang paling baik, dan tetap saya bilang yang paling baik adalah yang punya bapak. Gimana bapak trading itulah model trading paling baik. Nggak bisa bilang punya saya paling bagus, enggak. Punya bapak justru paling bagus. Ya karena saya kan satu Pak, baru teman trading ya baru 1 bulan ini. Yang kedua mau bertanya pun nggak tahu mau istilahnya share ke siapa gitu loh Pak. Kita mau sebentar lagi nih kita pakai yang Dow Jones ya, Dow Jones atau Nasdaq. Kayaknya kita sih ini kayak trik aja nih Pak, ini trik. Jadi kalau di triknya tuh Dow Jones kan sekarang kan open Amerika itu kan jam 20.30. Jadi kita cari sinyalnya nih candle yang closingnya menit 25. Jadi jam 20.25 nih lihat dia bearish atau bullish. Kalau dia jadi bullish, maka nanti 1 menit sebelum Amerika Open jam 20.30, berarti jam 20.29 kita ambil posisi buy. Tapi kalau dia jadi bearish, kita ambil posisi sell. Ini kayaknya nggak ada sinyal terlalu kecil, Nasdaq berarti Dow Jones kayaknya nge-buy. Sesuai ya dengan daily-nya nih. Nah, terus di pound sterling ini kita coba pakai candle 12 kali. Saya perbaiki deh tarikan garis ini. Coba di mana sistemnya Pak? Bentar saya tarik. Saya pasang Saya ini apa itu sel ini. Saya pakai sel ini tuh. Saya pakai yang dekat nih kayaknya yang begini. Di situ ini nggak usah deh. Itu masih dekat saya ini. Terus di sini ini dekat saya ke ini. 3852 Pak. 300 masih tinggi ya Pak ini. 6888. Apa tuh Pak? Di BPUSD. Saya ini 37998. Di bawahnya 37303. Ya ampun nggak connect. Tega banget nih. Udah 385. 38572. Nggak connect lagi. Ini. Oke. Saya ke ini dulu saya kalau tadi nggak banyak Pak, cuma euro, pound, dan simple. Saya di sini sinyalnya buy. Kayaknya saya mau coba nggak coba ya, trading mah nggak bisa coba ya. Enak kalau trading boleh coba, ini trading nggak coba. Ada coba itu akun demo, Ten. Apa serunya Pak?
namakan nggak coba boleh, ya boleh. kan. Tapi kalau account demo itu fungsinya tuh menurut saya sih buat kita belajar soal loss gitu. Jadi kalau lagi pakai ke account demo misalkan pakai pakai 5.000 gitu ya atau pakai 10.000, nggak usah lah pakai 0,1. Pakai lah lotnya besar-besar biar tahu lossnya. Soalnya kalau di demo kan ya itu kesempatan kita untuk ngerasakan loss itu. Kalau di real kalau loss sakit, kalau di demo loss kan nggak berasa. Ini menit 29 saya mau buy Dow Jones ya. Tapi kalau di demo profit sakit hati rasanya Kapten. Itu sakit hati Pak kalau itu Pak. Mau diapain gitu profitnya. Oke. Menit 29 ya. Ada orang. Biasa Pak. Ada Pak teman-teman di ini Pak. Teman-teman di Zoom Pak. Menit 29 masih lama Kapten. Mana Pak? 4 menit Pak. 4 menit masih lama. 240 detik. Ini kayak ini loh, kayak apa? Saya kan berapa kan mempelajari apa seperti binomo gitu. Binomo itu 30 second aja rasanya lamanya minta ampun. Tiga menit lagi. Gue nggak tahu deh saya. Gue saya abaikan, si euro juga kayaknya masih bisa turun. Menit 29, stop lossnya saya mungkin $100 aja, 100, sekitar 100 ya saya stop lossnya. Ya, 7. Dua menit lagi. Ini saya pindah timer pendek ya. Kalau mau masuk di Dow Pak. Di Dow Jones Pak. Menit 29 tadi. Ambil closing candle-nya. Silakan. Bikin itu bisa. Oke, nah, mulai itu udah tuh. Mau Amerika Open langsung deh. Harganya mulai tiktok gitu. Siap-siap. Siap-siap ya Pak. Ini 29. Nah, ini menit 29 nih. Yang nggak enak dari Dow Jones ini aja nih. Posisinya kayaknya tinggi nih. Iyalah. 100 nih. Tunggu ini mau narik. Dapat klik kanan aja nih. Oh, dikit tuh 47. Nah, agak
Agak mirip, dia berdua agak mirip. Nggak pasang TP, Kapten. Itu kan bahasa basi, Pak. Gak usah lah. Malu ini jaraknya juga pendek kita. Bingung TP-nya. Oh, wih, ini bayinya kayak kayak seperti resisten. Jadi kalau lihat time sama satunya, nah mulai deh. Oh, mendingan kan sedak. Belum. Kita pakai yang ini. Ini sini. Kalau ini berarti resistennya ada di sini. Di supportnya di sini. Kalau yang ini di sini si ada di sini. Di sini berarti. Supportnya di sini. Nah, tunggu lah. Tapi boleh juga ya Pak, kita basa-basi aja gitu, kita kasih di apa TP-nya gitu ya. Basa-basi ya Pak ya. Ngomong. Oh yang bergerak malah ini. Inilah basa-basinya Pak. Ngajarin. Endingnya tadi. Oh. Salah. Si yang kartus ternyata itu. Misalkan yang ini menit yang open. Ayo. Nah, ayo. Terus si ini adanya di sini. Belum lah ya Pak ya, kalau baru 4 tuh kayaknya belum gitu ya. Ya, minimal 20 lah. Nah gitu Pak, masa sih? Apa kata dunia gitu ya Pak? Masa nahan plotting merah sanggup, biru nggak sanggup? Sedap. Nah, tadi untung lagi nih. Waduh, salah ambil posisi ini. Kenapa Pak? Harusnya Nasdaq tadi yang dibuy, Kapten. Itu dia Pak. Aduh, harusnya Nasdaq tadi. Alam. Biasa Pak. Nasdaq kalau kedip dikit aja udah lumayan, Kapten. Iyalah Pak, dia kan kontraknya itu 20 Pak. Kalau si apa Dojon kan 5. Tapi sama sih, cuma yang membedakannya tuh si Nasdaq itu masih pakai pergerakannya pakai 0,25 gitu Pak. Jadi per poinnya masih sama, masih $5 juga sebenarnya. Cuma memang dia itunya suka panjang-panjang dia. Ayolah. Dan kalau lihat kemarin juga kan secara kalau ngitung pakai apa ATR itu rata-rata tiap harinya kalau si Nasdaq memang peluangnya kan bisa kasih 4 ribuan dolar ya, sementara si Dow Jones cuma 3 ribuan aja. Yang Nasdaq lebih ganas sih. Come on. Nah, belum stabil ya dia. Bajunya masih membela iman nih. Nah, Ada.
naik Pak. Semoga yang benar. Kalau 2 itu 3 itu perbandingannya berapa itu Pak? 2, 3, 50. Maksudnya Pak, bukan 1,5 ya Pak. Kali 10.000 ya Pak. Oh, dari 10.000. Kebetulan yang ini kan apa akunnya dolarnya harus 10.000. Oh, dari 10.000. Jadi nggak kali 10.000. Ya. Itu pakai saya kan pakai 0,1. Berarti kalau maksimum itu kalau di Dogecoin 0,1 berarti sekitar 300-an dolar. Kalau bener bagus gitu, satu hari itu bisa 0,1. Iya. Hai, ayo. Jadi karena dia 300 ya, berarti kalau kita dapat sekitar 30-an dolar itu sebenarnya udah bagus kan, berarti 10% dari maksimumnya gitu. Udah boleh lah gitu. Nasdaq belum ya Pak. Satu lotnya berapa dia Pak? Butuh marginnya 150. 150 dolar. Kalau 0,1 $1 satu lot ya berarti 1.500. Berarti ini sekali bergerak 150 dolar. Kalau dia sih kalau hitungan poinnya aja sih cuma satu poin tuh $5 aja Pak. Oh, 50 dolar. Lah. Kadang-kadang punya kayak gitu. $8 kan berarti 80.000 ya. Nah, boleh diambil Pak. TP-nya sih basa-basi saya Pak. TP itu basa-basi bahasa Pak. Asal masang gitu. Asal kalau nggak harus tahu. Kadang-kadang kayak apa ya? Harapan yang nyata itu kan suka beda. Jadi mendingan kalau ada udah memang ada. Kalau kita biasanya ngambil sekitar 20-an dulu kita ambil. Lumayan lah Pak. 200.000 Pak. 200.000. Kayak tadi malam udah berapa? $49. 490. Kalau tadi malam 49 dolar. Pas lagi trading bareng. Jadi berusaha cari akumulasinya. Nah, ini menit 39 Nasdaq ya. Breakout ya. Tapi yang ini resikonya besar. 0,01 bisa ya. Enggak bisa Pak, 0,1 ya. 0,1. Kalau Nasdaq enak nih 0,2. Sikat Pak. Tapi Pak ayunannya Pak. Berarti sama dengan di GK lah ya 0,1. Ini saya pakai GK Pak. Saya nih paling tunggu-tunggu entry Nasdaq ini. Tenang Pak. Menit 39 ya. Tiga 39. Dow Jones langsung kesalip sama Nasdaq ini. Iya Pak, saya udah masuk ya Pak. Ini stop loss-nya, besar gratisan ini. Nah, Nasdaq emang paling kencang. Pasang TP Nasdaq, Kapten. Tunggu dulu Pak, sebentar. Pindah time frame dulu. Basa-basi biasa. Gitu. TP cuman gaya doang.
Nggak pernah dipakai TP-nya. Nah ini kita perhatikan akumulasi aja. Jadi kalau akumulasinya udah positif, si keluar gitu. Maksudnya di mana? Yang ini tidak kita perhatikan. Jadi enggak harus sih ini juga biru gitu Pak. Yang kadang-kadang yang bikin kita salah itu kan nggak, kita mau itu dua-duanya biru. Nah, itu biru malah jadi kita nggak keluar. Oh ini kalau udah cukup lah kayak kita udah ada 20-an juga, ambil aja lumayan dapat gitu walaupun bisa di atas merah. Iya Pak. Berarti dapat duit kan Pak? Nah, ini balapan lagi nih, balapan minus pula dia. Ya syukur-syukur bisa dua-duanya biru. Tapi kalau dua-duanya biru, ya bagus Pak, kita keluar. Tapi kalau dia sebenarnya udah kalau di situ di bawah itu udah siap-siap sekitar udah plus 20-an 30-an ya, saya keluar. Nggak peduli di bawah salah satu ini masih merah. Yang saya perhatikan kesalahan yang dulu banget pernah saya pakai gitu karena saya pengen dapat istilah itu rekor sempurna gitu. Ini TP, ini TP, ini TP gitu, biru gitu, enak aja tuh gitu. Padahal sebenarnya, nah itu bagian kusutnya begitu punya seperti merah, kita diem, paham, tambah sampai gitu nggak tahu mau diapakan gitu. Jadinya malah dulunya bisa bikin 10 biru gara-gara satu merah habis semua. Jadi yang saya pakai lihat akumulasinya aja. Nah, tenang ya, kena SF nggak apa-apa. Kalau secara akumulasi dia kemudian jadi positif kan bagus, itu berarti kan bagus kan. Kalau pasang ini SL siapin, nanti kalau begitu balik semuanya tutup lagi bagus kan akumulasi yang kita lihat. Langsung hening ya Pak. Kan beneran disalip sama Nasdaq Jojo nih. Nyalip yang merah. Itu nyari merah pula yang disalip di baterai dan baru merah pula. Aduh, tenang Pak. Kan kata Dojo kan history repeated, kemarin malam juga sempat parah gitu, kemudian dia jadi biru akhirnya. History akan terulang. Nasdaq emang cepet kalau udah balik-balik begini. Senam jantung lagi. Biar sehat Pak. Saya risikonya berarti saya sekitar 200 Pak. Ini kita 150-an, di sini ada 40 atau 50. Jadi yang saya lagi hitung itu aja. Tapi resiko terbesar saya $200. TP-nya nggak dihitung. Ya sebelum itu juga kita suka ambil kan. TP mah gaya doang, Kapten. Yoi. Daripada nggak dipakai ya Pak, daripada kosong, sayang banget kan. Ayo. Tadi sebenarnya juga udah biru, tapi baru $5. Ada satu lagi Pak. Enggak, Pak. Dua ini ya. Kebanyakan Pak.
Margin, margin saya udah sampai 200%. Margin level saya 200%. Saya sih masih bisa nggak masuk lagi, ada free Udah flight. pasang 2 buy. Iya, buy di Nasdaq 0,1, buy di Dow Jones 0,1. Tapi udah segini aja Pak. Terus resikonya secara total tuh $200. $200. Kejaran ya Pak. Cuma Dow Jones lagi lebih kencang. Nasdaq yang menjauhnya cepet deh tuh. Kalau lihat candlestick-nya Nasdaq ke bawah itu tiba-tiba jantung agak berdetuk kencang Kapten. Jantung ya gimana gitu Pak. Ayo. Nah, diajak balapan lagi Pak. Kalau Dow Jones mah saya nggak terlalu pusingin dah. Nasdaq itu Pak yang serem kan Pak. Sama Pak, makanya saya bertahan di Nasdaq yang lihatnya. Nah, masa Nasdaq kalah cepet sih? Ya, Kalau saya lihat ini Nasdaq kalau ditahan sampai besok pagi mantap nih Kapten. ya. Enggak Pak, saya nggak mau nahan sampai besok pagi Pak. Tuh Pak, Nasdaqnya menang dia Pak. Iya Pak. Ini saya udah siap-siap. Lompat. Belum. Tuh lihat kasih itu. Bentar Pak. Udah Pak. Ada 18 lumayan deh buat penghibur. Alhamdulillah. Dua ya Pak, dapat satu. Kalau misalkan gitu Pak, misalnya kita, ini itu berarti ini benar dapat Pak. Taruhlah saya ambil profit ini, dapatlah 30-an. Ini kan saya Pak. Ini kita clear Pak. Dapat, nah kan sekarang enak nih Pak, sekarang terserah kalau dia turun lagi saya bisa ambil sell. Nah, itu mantul. Wah, Lumayan Nasdaq dapat 100. mantap. Bapak kan 0,2 itu. Dow Jones-nya mantap tuh. Untung aja keluar dari Dow Jones. Untung Dow Jones-nya sudah keluar. Untung aja kita keluarkan. Kalau enggak mencret. Iya Pak. Kok gini kan enak Pak. Pulang ke rumah enak nih Pak. Biar 480.000. Ya enggak mencret juga sih karena udah di cover sama Nasdaq. Betul Pak. Untung ada Nasdaq. Sudah kita Ditujukan ke ini Pak. Iya Pak. Ya. Enak ini besar. Juga dengan kawan-kawan yang tiap malam itu trading bareng saya Pak. Jadi kita trading bareng, kita ambil posisi sama-sama, analisa sama-sama, terus ambil posisi sama-sama, gemeteran sama-sama. Yang nggak sama-sama itu cuma lotnya aja.
Ya, tergantung masing-masing. Jadi udah biasa gitu kalau kapten kapalnya dapat $18, anak buahnya dapat $180 itu udah biasa. Anak buahnya pakai lotnya lebih banyak. Udah 600 miliar ya Pak ya? Sedikit ya Pak. Besar yang banyak Pak. Kenapa kita harus pakai modal besar kalau sebenarnya kita pun ini tapi ya kalau kecil pun sebenarnya cukup gitu. Nah, bisa lah Pak. Atau kalau Bapak bilang saya ini baru mulai, ya cobalah dengan yang kecil. Iya, kalau enggak saya nggak tahu tadi Pak. Kalau kemarin saya tahu itu sudah saya WD kemarin. Harus WD Pak. Jadi diniatkan tuh memang kita trading kan tujuan kita kan memang dapat duit. Nah, kan kita nggak bisa bilang, saya udah profit 100, baru kemudian nanya buktinya apa? Buktinya apa cuma kan? Jadi kayak gitu kan harus Pak. Ya kan pertanyaan begitu kan. Kita bilang saya trading, saya udah profit, bukti. Orang kan percaya bukti kan Pak. Iya. Bukti, saya udah tarik. Benar. Terbukti Bapak sudah. Tapi belum DEP deh kalau belum 40. Itu sebenarnya pilihannya kayak gini sih Pak. Kan 103. Pilihannya itu apakah Bapak mau ngambil modalnya juga Bapak ambil, kan bisa juga sebenarnya. Coba dojonya kita kesal ya. Dan nggak kemungkinan bahwa pula kali menambah ujung-ujungnya bersama. Ini internetnya mulai lagi. Komen kita ini paling parah. Boleh. Jadi kita tuh di itu kondisi pertama harus kita bisa dapatkan sama dan berusaha menarik si modal. Modal kita sekarang harus kita tarik. Kemudian saat kita narik si modal yang kita sekarang, kita masih bisa trading nggak gitu Pak? Kalau Bapak trading di mana? Di Okta. Nah, di Okta. Kalau di Okta kan margin requirement kan butuh $20 atau $2, satu hanya $2. Kalau dengan $2 berarti kalau Bapak tarik 70 dan misalkan kita 40 kan sebenarnya masih bisa. Bisa. Itu kan artinya Bapak udah berusaha contohnya modal ya tarik bisnis jalan terus. Sekarang harga 40 bisa nggak jadikan 70 baru ngebut lagi itu. Jadi kesannya kan 70 bosan habis 30 pada naik 70. Nanti ngerasa gitu aja. Ini tenang. Otak kita nggak tenang gitu Pak. Tapi kita uang tuh udah bisa tarik gitu. Jadi kalau untuk ini gimana? Saya kan nggak ada hati. Saya kurang tahu Pak kalau yang jawab. Tapi belakangan situsnya susah dicari. Oke. Saya rasa gini aja kali ya untuk malam ini. Saya rasa biasa nih ya penyakit buruk nih kalau udah profit jadi males. Dan akhir pekan gitu ya, maksudnya biar besok saya nggak pusing ngintip chart lagi. Jadi saya rasa kita akhir sampai sini malam ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cepat amat, Kapten. Sudah Pak, malam di Jumat malam Pak. Biar nggak ada floating aneh-aneh di Sabtu. Oke lah, Kapten. Terima kasih. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.